الذي جعلنا شهر رمضان شهر فيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومواله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده من النيران. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Papilawe, yang kami muliakan Ayahanda Imam Masjid Bapur Rahman beserta staf syara, yang kami muliakan Ayahanda Ketua Badan Takmir Masjid bersama dengan jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ibu Ketua Majelis Taklim bersama dengan anggota, para grup kasidah, semua dusun di dua desa ini, adik-adik mahasiswa, singkatnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, dan yang kami muliakan para Dewan Hakim Festival Kasidah Tingkat Dusun dalam rangka menyongsong 1 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai diri kita, hidup dan kematian kita, rizki dan jodoh kita, adalah semua ada dalam genggaman dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu pada tempat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat, kesehatan, umur yang masih panjang. Dan mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beberapa jam lagi, beberapa hari lagi ke depan, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita semua untuk menikmati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah targhib Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kegembiraan pada diri setiap orang-orang Islam pada hari ini. Tidak ada kegembiraan dalam hati pada diri orang-orang mukmin hari ini, kecuali kegembiraan, kebahagiaan untuk menanti akan datangnya satu bulan, bulan yang di dalamnya kemuliaan-kemuliaan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka hakikatnya seolah-olah
Dia telah memenuhi usia selama 83 tahun. Dan semua usia 83 tahun itu digunakan seluruhnya untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Untaian kata, untaian kalimat yang senantiasa kita ungkapkan pada hari ini, detik-detik menjelang datangnya bulan suci Ramadan, adalah ungkapan rasa, ungkapan perasaan dari setiap jiwa orang-orang yang mukmin untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Karena itu kita berkumpul di tempat ini hendak mengekspresikan jiwa kita, mengekspresikan keimanan dalam diri kita, sebuah kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lantas kita menyebut marhaban ya Ramadan. Berasal dari kata rohiba yarhabu, yang artinya melapangkan. Kita hari ini, detik ini melapangkan hati kita, meluaskan hati kita, melapangkan pikiran kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus melapangkan hati kita? Bahkan kita tingkatkan menjadi targhib Ramadan, menjadi dari rohaba yurahibu menjadi rohaba yurahibu. Usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ibu bapak sekalian untuk melapangkan hati kita, melapangkan jiwa kita, meluaskan hati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka pada momentum yang sangat baik ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai bekal untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang surganya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi siapa mereka itu, yaitu orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga yang seluas langit dan bumi itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak menyegerakan dirinya kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Puasa membentuk diri kita, menjadikan karakter diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Karena itu maka hadirnya puasa untuk membentuk diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka menyongsong Ramadan ini, kita perlu menyiapkan diri kita. Kita perlu melapangkan hati kita, meluaskan hati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mendapatkan luasnya surga selangit dan bumi itu adalah orang-orang yang tidak pelit, orang yang tidak kikir, orang yang tertutup tangannya. Tapi mereka yang mendapatkan surganya Allah adalah mereka yang punya hati yang lapang, mereka yang punya tangan terbuka, tangan kanannya memberi dan tangan kirinya disimpan. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Karena itu maka ibu bapak sekalian,
bulan suci Ramadan, bulan di dalamnya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di dalamnya gemar orang-orang mukmin melakukan infak dan sedekah. Maka di penghujung bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini, kita lapangkan hati kita. Kita ingin menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang ikhlas, sebagai orang-orang yang tidak kikir dengan harta kita, tidak menjadi orang-orang yang bakhil dengan harta kita. Karena dari setiap rezeki yang datang pada diri kita, dari setiap gaji yang kita terima setiap bulannya, daripada keuntungan yang kita dapatkan setiap transaksi jual beli dan perdagangan kita, di sana adalah ada hak dan milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang kalian miliki itu, di dalam harta yang kalian usahakan, yang kalian dapatkan itu, ada hak milik orang lain. Baik mereka datang dengan mengetuk pintu-pintu kita, maupun mereka tidak dapat datang mengetuk pintu-pintu kita. Mereka punya hak untuk mendapatkan dari sebagian harta yang kita miliki. Mari kita lapangkan hati kita, kita azamkan dalam diri kita, kita niatkan bahwa bulan suci Ramadan ini tidak hanya kita jadikan sebagai bulan untuk kita berpuasa, menahan diri dari lapar, haus, dan sebagainya, tapi bulan untuk kita menyebarkan kebaikan, meringankan kepentingan, meringankan saudara-saudara kita yang punya kesulitan melalui infak dan sedekah yang terbaik yang kita keluarkan dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang mendapatkan surganya Allah, sehingga mereka adalah orang-orang yang dikatakan sukses dalam ibadah puasa mereka, adalah orang-orang yang menahan akan amarah dalam diri mereka. Orang-orang yang menahan amarahnya. Bapak sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ujian-ujian dari Allah. Bulan yang penuh dengan keberkahan, dilipat gandakan pahala bagi orang-orang mukmin. Karena itu, maka keuntungan besar dalam bulan suci Ramadan, fadilah yang besar dalam bulan suci Ramadan, tentu mereka yang akan mampu menahan akan amarahnya, mereka yang mampu menahan akan hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, mereka itu adalah orang-orang yang sukses dalam ibadah Ramadan mereka. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, setelah mereka pulang, setelah mereka kembali dari perang Badar, perang yang sangat besar, perang yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, di siang hari, di tengah padang pasir yang sangat tandus, ketika kemudian umat Islam mengalami kemenangan dalam pertempuran Badar itu. Setelah kembali, Rasulullah sampaikan kepada mereka, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Rasulullah, hari ini kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Sahabat heran, perang apa lagi yang lebih hebat dan besar daripada perang Badar ini? Bukankah perang Badar ini adalah perang yang sangat besar? Perang di dalam bulan suci Ramadan, menahan haus, menahan lapar di siang hari, berperang melawan musuh di tengah terik panasnya padang pasir yang sangat tandus. Apalagi perang yang sangat besar itu? Mal jihadul akbar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jihadun nafs, perang yang sangat besar itu adalah perang melawan diri sendiri. Karena itu ibu bapak sekalian, bulan Ramadan ini jaga amarah, bapak jaga amarah, ibu jaga amarah. Jangan bapak omong satu kata, ibu omong 20 kali lipat dari bahasa bapak. Nanti tidak bisa dapat kolak buat buka puasa. Yang ketiga, wal kasiminal ghaiz,
wal 'afina 'anil nas. Orang yang sukses dalam ibadah Ramadan nanti, orang yang sukses mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang punya kelapangan hati, yang punya keluasan hati, yang hari ini kita datang untuk berusaha melapangkan hati kita semua, melapangkan hati kita semua, wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia, memberi maaf kepada tetangga yang pernah menyakiti hati kita, memberi maaf kepada saudara yang pernah membuat kita terusik, memberi maaf kepada siapa saja saudara-saudara kita yang pernah membuat kita tersakiti dalam hidup ini. Karena itu bahasa Al-Quran bukan meminta maaf. Meminta maaf itu gampang. Kayak tadi anak contohan, ibu minta maaf, meminta maaf. Tapi yang berat adalah memberi maaf. Ini adalah akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling terpuji. Sebelum dia datang di rumah kita meminta maaf, justru kita yang datang untuk memaafkannya. Karena itulah akhlak Rasulullah inilah yang kemudian banyak orang yang menyakitinya, banyak orang yang membencinya. Tapi karena akhlak mulianya Rasulullah, mereka kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena itu Bapak Ibu Bapak sekalian, memberi maaf, meminta maaf, kontesnya bukan setelah hari raya. Memberi maaf, meminta maaf mestinya harus dilakukan oleh kita kepada saudara kita yang berselisih dengan kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantunan takbir, tahmid, dan tahlil dikumandangkan menyongsong datangnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Terduduk termenung kita dalam rumah kita, dalam kamar kita, memikirkan orang tua kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu kita yang telah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga yang pernah menyakiti kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua yang kita injak-injak dalam hidup kita telah diberangkatkan oleh Allah, ibu yang kita bentak-bentak setiap harinya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran hanya karena beda pilihan jodoh kita dengan pilihan orang tua kita, sehingga kita tidak datang meminta maaf kepada mereka. Kita telah menyakiti perasaan mereka, kita tidak memaafkan mereka. Mereka tidak memaafkan kita. Kesalahan kita, mereka tidak maafkan kita karena kita tidak datang di hadapan mereka. Kini mereka telah diberangkatkan oleh Allah dari dunia ini ke alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Lantas dosa dan kedurhakaan kita seperti apakah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara orang yang berselisih dengan kita telah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia. Ibu bapak sekalian, kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi suatu saat nanti kita ingin taubat dengan taubatan nasuha, kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertaubat, ya Allah, Rabbi ghafirli ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita semua.
Tapi kalau dosa kita terhadap sesama manusia, dosa kita terhadap ibu kita, dosa kita terhadap bapak kita, dosa kita terhadap saudara kita, lantaran karena harta, lantaran karena kemewahan dunia, sehingga membuat kita putus silaturahim. Dan bahkan bahasa kita mengatakan kami putus silaturahmi hubungan sampai dengan 7 turunan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, selama dalam hati kita masih ada amarah, masih ada sifat egois yang ada dalam diri kita, tidak mau memberikan maaf kepada mereka, tidak mau memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, demi Allah, doa kita terkatung-katung tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu telah diwafatkan oleh Allah, ayah telah diwafatkan oleh Allah. Belum kita datang untuk meminta maaf kepada mereka, lantaran karena mungkin pilihan kita berbeda dengan pilihan orang tua. Orang tua marah, orang tua resah, sampai kemudian mereka menutup mata. Tidak ada kata maaf yang kita dapatkan dari mereka. Kini mereka telah tiada. Kemudian Allahu Akbar, kita sedih. Kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua ibu bapak saya. Kasihanilah mereka ya Allah di alam kubur. Terangi kubur mereka ya Allah, sebagaimana mereka di atas dunia mengasihani aku. Demi Allah, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam mengajarkan, ketika dua manusia yang berselisih, maka dihadirkan dua manusia yang berselisih, saling mengulurkan tangan sembari mengucap kata maaf. Maka di saat berjabat tangan kedua manusia yang berselisih ini, Allah akan mengampuni kesalahan kedua hamba ini. Selama kedua hamba ini belum bertemu saling berjabat tangan, demi Allah, tidak akan pernah diampuni dosa kedua hamba tersebut. Karena itu, dosa yang paling berbahaya adalah dosa antara sesama kita manusia. Hari ini kita datang untuk targhib Ramadan, berusaha meluaskan hati kita, berusaha untuk melapangkan hati kita. Karena itu, setelah kita kembali dari sini, sebelum jatuh 1 Ramadan, semua hati kita mesti terbebas dari segala dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah, dan dosa dan kesalahan kita terhadap sesama saudara kita. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka yang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan keburukan, melakukan kejahatan, lalu mereka cepat sadar, atau mereka membuat zalim terhadap diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa dari seluruh kemaksiatan mereka itu. Fastaghfaru lidzunubihim, pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka semua. Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang di hadapan kita. Tanggal 22 hari Rabu yang akan datang, selepas maghrib, kita akan mendengarkan bersama tentang keputusan 1 Ramadan. Apakah jatuh tanggal 23 hari Kamis atau jatuh pada tanggal 24 hari Jumat. Karena itu, menyongsong beberapa hari ke depan menyambut bulan suci Ramadan ini, ayo sekarang saatnya kita melatih diri kita, melatih untuk berinfak, bersedekah, melatih diri kita untuk sholat, untuk datang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Ramadan datang, kita sudah terlatih dengan seluruh amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita sekalian. Marhaban ya Ramadan, selamat menanti datangnya bulan suci Ramadan.
Jika ada kata yang salah dalam lubuk hati saya terhadap Bapak Ibu sekalian pada hari ini dan juga selama ini, melalui kesempatan ini saya mohon untuk diikhlaskan dan dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.